Dan untuk mengetahui apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menyambut kepindahan dan pembangunan ibu kota negara ke wilayah Penajam Pasir Utara, sudah bergabung bersama kami melalui saluran Skype ada Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud. Abdul Ghafur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Abdul Ghafur. Ini Presiden Joko Widodo sudah menyebutkan ada sebagian wilayah di Penajam Pasir Utara yang ikut menjadi wilayah ibu kota negara yang baru. Apakah sudah diketahui, Pak Abdul Ghafur, ini lokasi tepatnya di sebelah mana? Tentunya kita belum mengetahui secara jelas, tapi memang ada beberapa titik gambaran. Dan insya Allah di pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara itu sudah melakukan kajian juga, tapi tentunya menunggu arahan dari pemerintah pusat, karena kita juga mengetahui bahwa dari tim Bappenas itu pasti sudah mendesain sedemikian rupa bagaimana ibu kota pemerintahan negara Republik Indonesia ini yang dibangun, yang kami tahu itu didesain secara smart, green, dan beautiful. Ya, Pak Abdul Ghafur menyikapi mengenai pemindahan ibu kota negara yang baru ini, apa yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah? Tentunya kami sebelum ditetapkan sudah mendengar isu-isu, kami sudah menyiapkan lahan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan tentunya juga ini akan berdampak kepada pembangunan Kalimantan, bukan hanya di Kalimantan Timur tapi di Kalimantan. Tentunya juga akan berefek kepada bagian Indonesia Timur, Makassar, Halmahera, Maluku, dan Papua. Pak Abdul Ghafur, infrastruktur pendukung apa saja Pak yang ada di lokasi Penajam Pasir Utara yang paling tidak bisa dianggap sebagai pendukung ibu kota negara baru ini? Baik, kita mengetahui di Penajam Pasir Utara itu diapit dari kabupaten, diapit oleh dua kota besar, yaitu Samarinda dengan kota Balikpapan. Tahun ini sudah memasukin proses lelang dari Waskita Group, yaitu jembatan terpanjang sepanjang 14 km dari Penajam Pasir Utara ke kota Balikpapan yang tembus langsung ke Bandara Internasional Sepinggan. Dan tentunya juga di Penajam Pasir Utara diapit oleh kawasan industri dan pelabuhan internasional yang ada di kota Balikpapan. Ini dari kacamata saya sangat menjadi faktor pendukung Penajam Pasir Utara itu layak untuk menjadi ibu kota pemerintahan Republik Indonesia. Pak Abdul Ghafur, apakah ada janji dari pemerintah pusat bahwa akan melibatkan putra-putra daerah dari Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam pembangunan ibu kota negara yang baru? Saya yakin kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, beliau sangat menyayangi anak bangsa. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Presiden akan melibatkan anak-anak lokal untuk kearifan lokal dalam pembangunan. Tapi tentunya dengan dikaji oleh tim profesional dari pemerintah pusat. Respon dari warga di Penajam Pasir Utara seperti apa Pak Abdul Ghafur? Alhamdulillah sampai saat ini kemarin kami mendengar keputusan Bapak Presiden yang tentunya ini akan menoreh tinta emas kepada bangsa ini dan mungkin juga akan membawa peradaban yang baru untuk bangsa ini, bahkan juga mungkin peradaban untuk dunia. Dan kami sangat bersyukur karena alhamdulillah wa syukurillah di tempat kami yang betul-betul di Kalimantan Timur itu termasuk kabupaten yang pembangunannya dalam 17 tahun terakhir ini betul-betul kesian ya. Maksud saya kesian itu seperti tertinggal. Dengan adanya keputusan Bapak Presiden ini, saya yakin Penajam itu semakin maju, modern juga, dan tentunya masyarakat di Penajam itu sangat religius, walaupun kami hidup berdampingan dengan beberapa agama, tapi saling menghormati. Dan saya sendiri mewakili masyarakat kabupaten kami tercinta, sangat bersyukur kepada Tuhan dan kami akan mengawal dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat untuk kelancaran pembangunan ibu kota pemerintahan Republik Indonesia. Baik, Pak Abdul Ghafur, kemungkinan besar akan ada dampak perubahan yang dialami warga, baik dari sisi sosial, budaya, dan juga bahkan situasi politik di sana. Bagaimana kemudian sosialisasi yang disampaikan dari pemerintah dari sana terhadap dengan dampak yang akan terjadi ketika nanti ibu kota negara akan dipindahkan? Ya, alhamdulillah sebelum ini juga diputuskan, saya itu ada kunjungan kerja ke 54 kelurahan dan desa. Akhir-akhir ini kita juga mendengar bahwa isu pemindahan ibu kota pemerintahan itu atau ibu kota Republik Indonesia itu ke Kalimantan yang
digadang-gadang salah satunya di Kalimantan Timur. Saat saya kunjungan kerja itu kami berdoa semoga Penajam Pasir Utara itu bisa terpilih. Ternyata alhamdulillah mungkin dari doa ayahanda ibunda kami di Penajam Pasir Utara itu terkabulkan, dan saya rasa situasi yang ada di Penajam Pasir Utara insya Allah kondusif karena memang masyarakat di Penajam Pasir Utara itu sangat ramah, dan juga alhamdulillah mereka juga berpikir yang maju untuk bagaimana kabupaten ini bisa berubah. Dan kami mempunyai slogan di Penajam Pasir Utara itu yaitu Penajam yang baru, maju, modern, dan religius. Pak Abdul Ghafur, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.